pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vario karbu. Sebenarnya motor ini sudah pernah kita benerin dulu, masalahnya CDI-nya error, masalah starter tidak bisa normal. Ketika dikontak on langsung hidup sendiri. Waktu itu sudah kita bikin ini ya, bandrean sendiri, sebuah relay yang berguna untuk mengatasi kerusakan CDI-nya, sehingga double starter sudah bisa normal. Nah, ini 2 bulanan yang lalu sudah kita atasi. Motor ini datang lagi dengan keluhan yang berbeda. Keluhannya gini, nih, keluhannya begini. Motornya ini masih hidup. Kalau dikontak on, lampunya menyala terus. Jadi lampu ini menyala tapi tidak menunggu suhu panas. Padahal ini adalah lampu indikator untuk mengetahui overheating, yaitu lampu yang menyala jika pada sistem pendinginan motor ini bermasalah, baru dia menyala. Putaran tinggi, suhu di atas 105 derajat, kemudian CDI digitalnya ini memerintah lampu untuk menyala. Nah, tapi ini kok belum dingin sudah menyala. Ini belum dingin, belum panas sudah. Ini dingin loh ya, ini dingin, tapi sudah menyala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lampu depan semua putus. Lampu depan semuanya putus, ya. Kemudian langsung saja kita analisa. Kira-kira ini lampunya nanti masalahnya dari mana nyalanya. Tapi sebelum lampu ini menyala dari mana, kita langsung ke sumber arus dulu sini. Ya, ini akinya juga sudah akinya ternyata kita buka sudah. Mana Mas tadi akinya? Bawah. Bawah. Nah, ini waktu datang ini akinya tidak ada isinya apa-apa. Ini sudah kita ganti aki pakai sebelah ya. Nah, sehingga kita fokus untuk mencari permasalahan di sumber arus. Nah, ternyata ini ya. Ini biangnya di sini, penyakitnya di sini. Tadi mana, Mas? Soket yang jelek tadi mana? Oh, ini nih. Nah, ini. Jadi kita lihat di sekring ini meleleh dan tidak bisa terhubung. Sehingga memang akhirnya Akhirnya aki ini tidak bisa menyuplai sistem pada kelistrikan ini. Tapi kok motornya hidup, padahal sekringnya putus. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa motor ini jika sekring main utamanya ini putus, itu hanya akinya yang tidak bisa mensupport ke sistem. Akinya tidak bisa mensupport ke sistem. Yang kedua, pengisian ini juga tidak bisa masuk ke aki. Jadi akinya ora iso nyetrum, ya. Casnya atau kiproknya juga tidak ngisi aki, sehingga akinya langsung drop. Itu masalahnya. Lah kalau CDI bisa hidup karena CDI di cover dari sini. CDI di cover dari kiprok. Jadi kiproknya ini keluar kabel merah nih ya, lihat ini ya. Nah, kabel merah ini itu pengisian. Seharusnya dia masuk ke sekring tadi, ke aki, tapi putus. Akinya langsung tekor. Tapi ingat, merah ini itu juga langsung ke sini. Kunci kontak. Merahnya kiprok ke kunci kontak. Ketika dikontak on, berarti sudah bisa gunakan untuk CDI. Itu ya bedanya. Oke, langsung saja. Ini ke sini, Mas. Kalau dites, ya langsung kita tes saja kiprok ini. Langsung saja pegang, Mas ya. Nah, sehingga kita langsung saja fokus ke sini. Berarti motor ini hidupnya menggunakan pengisian. Akinya nggak fungsi waktu itu. Maka langsung saja kita cari di bagian pengisian. Gini ya. Langsung ini dapatkan ground. Posisinya di DC 20. Kemudian kita hidupin ya. Kita pancing pakai aki yang lain dulu biar enak. Nah, kita lihat pengisiannya yang ini. Ya, langsung pantau dari sini ya, merah. Nah, berapa ini? 12. Deket banget, deket. Nah, oke. Sekarang saya gas.
Yuk lihat, pantau. Berapa? 18. Nah, 18. Berarti pengisiannya ini overcharging. Overcharge terlalu banyak. Ini yang menyebabkan Sekring mulai. yang untuk pengisiannya error. Ya termasuk kebetulan sekringnya kemarin meleleh, itu panas. Itu yang pertama, penyebab pengisian tidak bisa masuk aki, sekring meleleh karena pengisian terlalu tinggi. Yang kedua, lampunya putus semua. Kenapa? Langsung saja, langsung tes AC. saja yang di sini. Nah, ini AC, ini AC. Ya, langsung tes saja di kuning. Nah, kuningnya berapa itu? Nah, ini stasioner sudah 16 gas. Nah, ini jelas. Jadi motor ini jelas masalahnya adalah di Kiprok. di regulator. Maka langsung saja kita eksekusi regulatornya. Gini ya, copot. Ingat, sebelum mengganti regulator, yang penting adalah pastikan ya, kuning dan putih itu ada strumnya. Putih jelas ada, wong tadi merah keluar. Jadi putih itu dari pengisian ada strum, kuning juga ada. Tadi juga sudah kita tes. Yang penting lagi adalah hijaunya, Mas. Testernya, Mas. Groundnya ini juga harus nyambung ke bodi. Kenapa? Karena ground itu sebagai jalur pembuangan dari kelebihan tegangan. Pakai ini ya. Oke, alatnya oke. Tes saja ini hijau dengan ground harus connect berarti aman. Kalau hijau ini nggak connect, harus dibenerin dulu. Hijau dapat ground harus dikasih tambahan kabel. Ingat, kalau hijau tidak kena ground itu sama seperti kiprok rusak, tegangannya akan melambung. Nah, coba saja kita ganti kiprok ini ya. Nah, ini belum kita belikan dulu, wis pakai motor sebelah wis. Pasang saja ini. Sebelah pokoknya. Nah, kita pasang jebret. Oke. Yang kedua, ini masih pakai aki yang aki apa ya, pinjem ya. Sekring sudah kita ganti ini. Lihat. Sekring sudah yang bosok itu sudah kita ganti. Sehingga sekarang ini harapan kita akinya ada, pengisiannya ada gitu ya. Langsung kontak on lagi. Oke, langsung tes lagi hasilnya. Hasil dari pengisian dan penerangan. Ground. Satu. Posisinya DC. Oke? DC. Ini dapatkan yang merah. Nah, berapa nilainya? Berapa nilainya? 14. 14. Digas. Terus melonceng. Oke, kenapa ini 14? Kita tes di sini kok 14? Karena sekringnya ini terpasang nih, Mas. Kalau sekring ini terpasang berarti ini sama dengan tegangan aki. Iya nggak? Kita cabut sekringnya. Nah, kita cabut. Motornya mati enggak? Enggak. CDI hidup enggak? Hidup. Kalau CDI hidup berarti CDI di cover oleh Regulator. Kiprok. Berarti sekarang ini hanya tegangan murni dari pengisian. Ya, kita gas. Sebenarnya kiprok ini masih dikatakan kurang sempurna, tapi bisa ngisi. Ya, bisa ngisi. Yang penting tidak melambung seperti tadi ya. Ya, ini maklum ini kiprok kiprok BS-an gitu ya. Coba lanjut, Mas. Kalau sekringnya dipasang, tetap ya, tetap. Sekringnya saya pasang. Berarti sekarang ini namanya pengisian dengan beban. Jadi kiproknya sudah langsung masuk ke aki. Nilainya 14. Sekarang kita gas berapa? Sambil dipegang, Mas. Ininya biar nggak bergetar. 15 ya. Maksimal 15 ya. Ya, over sedikit tapi masih berani.
nggak sampai jeblok kalau ini. Ya masih berani ya. Oke. Sekring panas sudah? Nggak apa-apa. Oke. Nah, yang penerangan langsung penerangan. Arahkan ke AC. AC dulu mas. AC. Langsung tes yang kuning. Udah? Berapa? Puluh ya, gas. Oh, nggak normal ini. Kurang masuk mungkin. Bisa ngambil dari kuning dari sini, bisa ngambil ini ya, langsung lampunya putih. Putih boleh. Nih. Ya 10. Loncat bentar. Ini alatnya apa beda gitu. Gerannya sudah masuk bener. Udah kok. Drone ngambang kok. Enaknya loh. Nah, ini tekan. Ya. Wis pokoknya ora sampai melonjak ya. Berani ya. Udah cukup sementara. Jadi kesimpulannya gini ya. Jadi motor ini yang jelas pasti kita pastikan masalahnya adalah apa? Kiprok. Ketika kiprok ini melonjak tegangannya melebihi standar, maka satu resikonya di aki, yang kedua di penerangan. Sekarang apa kaitannya dengan ini? Apa kaitannya dengan lampu ini kok langsung menyala kan gitu ya? Nah. Oke, untuk kaitannya dengan lampu ini menyala, nanti saya akan jelaskan di session berikutnya ya. Ya, yang penting dari sumber arus tadi sudah kita pastikan masalahnya adalah overcharge kiprok. Oke, nanti akan saya lanjutkan untuk yang ini.